Ustaz. Oke, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan doa ya. Silakan ketua kelas berdoa. Bantu siap ya. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh siapa kemarin? Data Dirijen. Mbak Denis, silakan Mbak Denis ke depan. Mbak Denis yang, yuk silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan dulu. Oke, selanjutnya Pak Pak saja. Amarsya, Atius, Bella,
Silsa, Pak. Danis, Cerita, Irma, Eva Artika, Fadila, Febrian Rizky, Febriana, Febrianti, Pak Ferdi Maulana, Hadir. Faisal Afrianto, Hadir. Hadir. Gena, izin. Gilang Arya, Hadir. Laila, Lailatul Hansa, Usi Naila, izin ya. Selanjutnya Naila, izin juga. Naila Sofa, Natswa Anil, Natasha Flora, Nesia, Nia Lutfiani, Nilam, Novia, Nur Lailatul, terus Nur Lailatul Salama, Radika Adi, Rahma, Livi Ulin, Cindy, Jiswian, Siti Rani, Sania. Oke, ada yang belum Pak Eko panggil? Oh ya, berarti hari ini yang izin 3 anak ya? Oke, terima kasih. Gimana hari ini, sehat? Ada yang nggak sehat? Sehat semua ya, Mas Rian, semangat ya Mas Rian. Sehat ya? Jadi nanti kalau sudah lulus jadi polisi tentara ya. Amin. Polisi apa tentara, Mas? Semangat ya, sehat semua ya. Selanjutnya hari ini Pak Eko akan memberi materi ya, materi lanjutan materi yang kemarin, yaitu gambar bentuk. Masih ingat materi kemarin tentang seni rupa 2 dimensi? Masih ya. Berdasarkan wujudnya ini ya, Pak Eko mau tanya nih, kita cross check, kita flashback minggu lalu. Berdasarkan bentuknya, karya seni rupa dimensi itu seni rupa dibagi menjadi berapa dimensi? Coba tunjuk tangan siapa yang mau menjawab. Namanya 2 dimensi ya. Coba Mbak Rani. 2 ya. Yang pertama 2 dimensi. 3 dimensi. Itu apa salah? 2 dimensi apa Mbak Rani? Dimensi itu hanya memiliki padan sama lebar. Kalau 3 dimensi yang memiliki padan sama tinggi. Itu apa salah? Betul ya. Intinya 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu sisi ya. Kalau 3 dimensi dari Semua segala atau berbagai macam arah atau macam sisi. Oke, selanjutnya silakan simak LCD yang ada di depan kalian ya. Gambar bentuk. Nah, sebelum Pak Eko menjelaskan gambar bentuk, Pak Eko akan menjelaskan kenapa kalian belajar gambar bentuk ya. Untuk kompetensi dasar dan pencapaian indikator kompetensi. Nah, yang pertama ada kompetensi dasar. Silakan Pak Eko tolong dibacakan yuk. Mas Gilang. Memahami gambar bentuk. Memahami Gambar bentuk. gambar bentuk. Selanjutnya Indikator pencapaian kompetensi. Menganalisis jenis gambar bentuk alam benda. Terus menyimpulkan gambar bentuk alam benda. Oke, sekarang tujuan pembelajaran ya.
Jadi kita hari ini belajar gambar bentuk. Tujuannya apa? Silakan siapa yang mau bantu Pak Eko untuk membacanya? Ya Mbak siapa tadi? Mbak Sania ya. Silakan Mbak Sania. Selanjutnya mampu menganalisis jenis gambar bentuk alam benda D melalui diskusi kelompok dengan tentang jawab. Oke. Peserta nanti mampu menyimpulkan gambar bentuk alam benda D melalui diskusi kelompok dengan tentang. Nah selanjutnya nanti tolong yang menjawab berdiri ya. Selanjutnya Pak Eko akan tayangkan 2 contoh karya seni rupa 2 dimensi ya. Jadi nanti ada 2 contoh. Kalian amati. Ini kira-kira jenis karya seni rupa apa? Nah, ini apa? Kira-kira jenisnya apa? Lukisan ya. Lukisan? Bukan gambar? Kalau ini gambar bentuk. Oke, lalu kira-kira apa bedanya antara lukisan dengan gambar? Coba yang bisa tunjuk jari. Yang bisa, yuk silakan berdiri Mbak. Perbedaan lukisan dan gambar itu bisa dilihat dari medianya. Kalau lukisan menggunakan media kanvas, kalau gambar menggunakan media gambar. Dari medianya ya, berarti ya. Oke, bisa ya, bisa. Tapi kurang tepat. Coba siapa yang mampu menjelaskan atau berpendapat lain? Bedanya gambar dengan lukisan apa kira-kira? Coba siapa? Yuk Mas Rifki, bisa nggak? Kira-kira bedanya apa Mas? Gambar dan lukisan. Kalau lukisan itu pakai imajinasi, kalau bentuk itu mengikuti yang dilihat. Betul ya. Jadi medianya kurang lebih sama ya seperti tadi. Betul medianya. Jadi pada umumnya kalau lukisan itu di kanvas. Sedangkan gambar pada umumnya di buku gambar, di kertas ya. Tapi perbedaan yang utama adalah kalau lukisan itu tadi apa? Iya, lukisan itu yang kita lukis tidak harus sesuai apa yang kita lihat. Karena lukisan bisa pakai imajinasi. Tapi kalau gambar, ya hasil karya kalian di kertas gambar itu harus sesuai apa yang kalian lihat. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya, paham ya? Next. Manfaat gambar bentuk. Coba Pak Eko dibantu baca. Mas Fabian silakan. Manfaat gambar bentuk mengungkapkan dan mengkomunikasikan ide atau gagasan, perasaan dalam wujud mata yang bernilai artistik dengan menggunakan garis lima. Oke. Nah selanjutnya kalian simak yang layar LCD yang ada di depan tentang gambar bentuk. Jadi apa itu gambar bentuk? Ini adalah berbagai macam teknik ya. Nah ini adalah contoh-contoh gambar bentuk. Nah, di gambar bentuk ini ya, ada gambar manusia, ada buah-buahan, ada kotak-kotak. Waktu ujian akan berakhir. Nah ini adalah langkah-langkah menggambar bentuk.
siapkan peralatannya terlebih dahulu ya. Contohnya yang ada pensil. Udah punya ya? Ada yang belum punya? Nah, selanjutnya kertas gambar. Ini namanya sketsa. Jadi sketsa itu gambar yang belum jadi. Untuk membuat sketsa, pertamanya pensilnya tidak boleh tebal dulu ya, harus tipis. Supaya apa? Supaya kalau ada kesalahan, itu waktu kalian hapus bisa rapi. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar bentuk. Dia menggambar apa? Menggambar apa itu? Menggambar vas bunga. Nah, ini selanjutnya tekniknya dia menggunakan teknik arsir. Nah, ini hasilnya. Jadi ini kesimpulan gambar bentuk ya. Gambar bentuk adalah objek yang dituangkan dalam wujud gambar gimana tadi? Di atas kertas. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada ya. Next. Nah, sekarang jenis-jenis gambar bentuk. Tadi yang ada di video adalah membuat gambar bentuk vas bunga ya. Lalu kira-kira vas bunga itu gambar bentuknya jenisnya apa toh? Nah, ini kita bahas tentang jenis-jenis gambar bentuk. Yang pertama ada gambar bentuk kubistis. Oke. Nah, silakan dibaca. Saya minta. Ya Mas, silakan. Bentuk kubistis adalah bentuk-bentuk yang menyerupai kubus atau benda yang bentuk dasarnya kubus. Contohnya TV, meja, kursi, kulkas, dan lemari. Oke, jadi intinya gambar bentuk kubistis ciri-cirinya apa? Yang memiliki iya, apa? Sudut ya Mbak ya? Rusuk Ya, samping-samping ya. Contohnya apa? TV, meja, kursi, Paham? Selanjutnya bentuk selindri. Coba Mas Gilang aja yuk Mas. Berdiri Mas Gilang. Nah, biar kelihatan. Bacakan ya Mas. Ya. Bentuk silindris adalah benda yang bentuk dasarnya menyerupai silindris atau bulat. Contohnya gelas, botol, bola lampu, bola, kendi, teko, ember, guci, cangkir, kaleng, dan piring. Oke, intinya ciri-cirinya apa tadi bentuk silindris? Bulat. Ya, intinya bulat silindris. Ada pertanyaan? Jadi yang digambar di video tadi apa? Gambar bentuk jenisnya apa? Kenapa? Karena ada garis lengkung atau silinder ya. Oke, selanjutnya gambar bentuk bebas. Coba dibaca Mbak Rani. Coba Denis.
selanjutnya apa? Jelasnya? Oke, next. Ini ada contoh gambar bentuk ya. Jadi kalian analisis kira-kira itu termasuk jenis gambar bentuk yang mana. Ini ada contoh gambar bentuk yang pertama dengan teknik arsir. Ini termasuk jenis gambar bentuk apa? Karena apa? Karena memiliki rusuk. Di sini ada yang sudah menemukan tulang rusuknya? Saya sudah. Kalau ini yang kedua? Kenapa bahasa Inggris? Iya, betul. Cirinya adalah sisinya. Iya, betul. Sama ya, menggunakan teknik arsir. Nah, kalau ini? Kenapa kok bebas? Tadi kan masuknya ada flora, ada fauna, dan itu kan ya? Hewan, kain, tumbuhan. Itu termasuk gambar bentuk. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ya, paham semua ya? Next. Sekarang teknik yang digunakan untuk menggambar bentuk. Jadi kita nanti pakainya teknik arsir ya. Gambar bentuk untuk praktek minggu depan kita pakainya teknik arsir. Apa itu teknik arsir? Apa itu jenis-jenis teknik arsir? Pak Eko tayangkan videonya. Simak ya, nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan. Untuk teknik arsir, alat yang digunakan adalah yang pertama adalah teknik etching atau teknik arsir satu arah. Teknik arsir satu arah ya. Jadi semakin gelap, semakin garisnya semakin banyak. Terus pensilnya semakin ditekan. Semakin cerah, pensilnya semakin diangkat. Garisnya semakin tipis atau garisnya semakin sedikit. Ya. Untuk teknik satu arah ini hanya menggunakan satu arah saja. Kalau ke kanan aja. Kalau ke atas. Oke. Selanjutnya dari apa tadi? Teknik silang yang seperti huruf X. Sama, semakin tebal silangan garisnya semakin banyak, pensilnya semakin ditekan, semakin ke cerah gimana? Iya, garisnya semakin sedikit ya, tekanan pensilnya semakin diangkat ya. Ini selanjutnya adalah teknik atau melingkar. Sama ya, semakin tebal lingkarannya semakin banyak, pensilnya semakin ditekan, semakin ke arah cerah, kebalikannya pensilnya diangkat, bulat-bulatnya semakin sedikit ya. Ini bulat melingkar, arsir melingkar. Ini random atau acak-acakan, teknik campuran ya. Dia bebas, kadang lurus, kadang melingkar, kadang menyamping. Jadi random dia. Sama, semakin tebal, semakin gelap, pensilnya semakin ditekan. Nah, kadang-kadang ini Mbak Rani suka ya, kadang-kadang ini Mbak Rani. Ini semrawut kan suka. Ini arsir choice ya, atau seperti menganyam.
tepuk tangan. Jadi pakai garis-garis lurus tapi pendek. Ya, garisnya disusun berlawanan. Jadi menyerupai anyaman. Sama, semakin tebal pensilnya semakin ya Pak? Semakin tebal juga garisnya semakin banyak. Selanjutnya adalah poin tiris. Apa itu? Titik. Sama ya, pokoknya semakin tebal pensilmu semakin ditekan, titiknya semakin banyak. Untuk poin tiris ini kalau saya menggambar biasanya menggambar candi, menggambar patung itu saya cocoknya pakai poin tiris. Untuk efek batu itu sangat bagus kalau poin tiris. Ini adalah teknik yang akan kalian gunakan minggu depan ya untuk praktek membuat gambar bentuk. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan belum ya? Next. Nah selanjutnya Pak Eko akan membagi LKPD ya untuk dikerjakan saat ini juga. Oke. Jadi kita akan bentuk kelompok. Satu kelompoknya 4 anak. Ya, silakan duduk sesuai kelompoknya. Yuk, duduk sesuai kelompoknya, yuk. Yuk, silakan duduk sesuai kelompok. Cepat, 1 menit. Duduk sesuai kelompok, 1 menit. Yuk. Oke, sudah? Kalau sudah, tolong ketua kelas bagikan kertas ya untuk menjawab. Silakan Mas terbiar-biar. 1 kelompok 1 ya Mas. 이거 더 뒤져가게. 없을 Oke, sudah semua? Ada yang belum? Untuk LKPD Pak Eko ada 4 pertanyaan. Dijawab hari ini. Hasil kertasnya kalian kumpulkan dan nanti kalian maju ke depan ya. Yang presentasi satu kelompok diwakili 1 anak saja. Atau bareng-bareng? Oh bareng-bareng, oke siap. Bareng ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Teknik yang paling kalian sukai. Mungkin satu kelompok boleh, Pak. Saya kelompoknya teman saya suka aksi lurus, Pak. Saya suka silang. Gak apa-apa. Ya, nanti kalian bahas presentasi jelaskan.
Oke, atau mungkin satu kelompok suka semua choice ya, atau suka semua pointy list. Kenapa? Jelas ya. Jawaban pertama. Terus pertanyaan yang kedua, Jadi kan ini benda yang ada di sekitar kalian ya, yang bisa dijadikan objek untuk menggambar bentuk, jenisnya adalah silindris, kubistis. Yang pertama kubistis dulu. Yang kedua, objek yang di sekitar kalian yang dijadikan gambar bentuk, jenisnya silindris ya. Yang ini adalah kubistis dan yang ini adalah silindris. Kubistis ya. Terus pertanyaan terakhir, persiapan apa yang akan kalian buat untuk nantinya praktek menggambar bentuk? Kalian siapkan apa kira-kira? Siapkan apa? Spidol atau siapkan kotek ya? Kotek kira-kira perlu nggak? Kotek nggak tahu ya? Warna ini. Nah, ini kira-kira perlu nggak? Ada yang ditanyakan tentang LKPD? Tidak ada ya? Pak Eko beli waktu 5 menit untuk mengerjakan. Lah. Soalnya nggak perlu ditulis. Teknik kasir. Silakan diskusi. Teknik kasir. Wih, Aku garis kok. Aku sing garis kok. Nomor 1 kok. itu sudah. Itu sudah nyedi. Itu sudah nyedi. Dulu. Iki kan aku duwene teknik cross hatching. Apa itu? Ora usah gitu. Cross string ki apa? Iki cepet dulu. Iki apa? Amat penting surat. Cross string ki sing apa? Iya silang. Silang? Ya silang. Teknik yang saya sukai. Mas aku dulu ditulis. Di nomor loro? Di nomor loro WPR aku nang. Di sekitar kita ya meja iku kok. Meja karo lipstik itu. Iku silindris ya kok. Ya, ya meja karo lipstik. Kok lipstick lem itu cuy? Lipstik. Meja. Botol. Kalau satu jangan. Tidak masalah. Kelompok satu adalah sama Pak, ini seleranya. Sama. X semua Pak. Positif toh. Choice. Eko positif. X. Ini emang ini. Yo lah. Sing silindris apa? Botol minum. Iku meja, papan tulis, jendela. Silindris. Ora sing nomor belum ditulis. Saya mau pakai pulsa. Kira-kira nyaman ya. Kita. Pak kelompok boleh Ini pulpen. Dua. Serah. Iya. Yang kedua bisnis ya. Kedua bisnis. Boleh jawabannya kalau mau boleh dijawab. Wes. Lha piye? Dititokno. Sing ono nek kene. Ono ning kene Yo. Ono per. Di rakyat toh. Nah ini saya tadi sambil Pak Eko jelaskan ternyata coret-coret dia ya. Nah ini adalah gambar Elsa. Gambar Elsa ini kira-kira dia pakai teknik apa? Apaan tuh? Ayo, answer apa? Gambar Elsa. Ya, apa? Roman Silang Wak. sarah teknik. Siapa? Gambar Elsa. Acing. Bingung kan? Kan bingung. Kalau bingung itu berarti ciri-ciri tak beraturan. Ono silang kan? Ada lingkar-lingkaran. Ya enggak? Ada yang lurus-lurus panjang.
ada yang silang pendek. Jadi Celsa tadi sambil dijelaskan Pak Eko ternyata dia gambar. Ini hasil gambarnya ya, dia pakai teknik arsir. Teknik arsir. Ora ada tulis kan? Tulis B. Iki lho nila. Baru itu mention kita gini. 2 menit lagi ya. Ora. Lapo arek sing gambar. Sekian cuy. Lampu-lampu coy, lampu-lampu. Oke, ada yang sudah. Inggris. Siap? Kasih. Cuci tangan lah yo. Lah, Dalam nomor loro sini. Oke, siap. meja, kursi, jendela, pintu. Oke, kelompok pertama yang maju yang sudah siap adalah kelompoknya Mbak Handphone, Celsa. laptop. Jendela apa? Jendela. Silakan Mbak Celsa. Handphone piye? Yo, Handphone. maju ke depan. Handphone terus laptop. Lo buku buku, kardus. Kardus, Lemari yo. Di lemari. meja. Wes lagi yo. Telu. Silindris, botol minum, Botol minum, pulpen. Botol. Wes batu, botol minum. Loh, Lampu bolam lampu, kipas angin. Yo, coba presentasikan. Kipas angin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam. Papat. Jam. Jam aja sih. Jam. Mempresentasikan apa yang Papat apa? Papat itu apa saja? Kertas, pensil. Coba dengarkan nih Mbak Celsa yang tadi menggambar ya. Bagus nggak gambarnya? Bagus ya. Ini kebetulan Celsa kemarin kita kirim ya mewakili SMA lomba menggambar di Polres ya. Alhamdulillah juara 1 ya. Hadiahnya 1 juta. Amazing. Buat beli HP ya. Silakan dimulai. Lebih. perkenalkan saya Sarah saya akan membagikan teknik hasil mana yang paling saya sukai menurut kami itu teknik silang. Mengapa? Karena menurut kami teknik silang ini lebih simpel dan mudah. Saat menentukan yang mana gelasnya, yang mana kepalanya. Kipas angin. Oke, tekniknya berarti kalian suka teknik silang ya berarti ya. Kipas angin. Kelompoknya Celsa ini Silindris loh. satu kelompok ini diwakili Celsa ya. Suka dengan teknik silang. Alasannya tadi? Oh iya, lagi topi. Topi jiro. Oke, simpel katanya ya. Kira-kira macam mana? Selanjutnya yang kedua Mbak Celsa. Siapa? Wis, dia tapi kata tulis HP. Dia kata tulis HP. Yang bisa dijadikan gambar seperti meja, Duh, orang butuh pensil warna. Nanti kita mau lihat contoh. Kita teman-teman ya, itu menarsir. Terus gitu. Saya. Selanjutnya. Sosialisasi penghapus
pulpen. Bukan benda yang ada di sekitar kalian yang bisa dijadikan gambar Menghapus. bentuk dipersilakan memasuki ruangan. Kira-kira kamu mau buat apa? Harus Inggris lah. Terus yang ngomong apa ya? Bilang apa sih? Jangan Kan kamu simpel aja. galon katanya bisa. Oke, selanjutnya apa kira-kira yang kalian siapkan? apa tadi yang harus dipersiapkan membuat alat benda ini alat bandnya Apa? pensil Apalagi? rautan Oke, tadinya pensil penghapus apa? Oke, nggak apa-apa. Kertas, oke. Dan bendanya, oke ya. Selesai, silakan beliau terus untuk kelompok pertama. Ini teknik tak beraturan. Oke ya, yang kedua yang sudah siap. Silakan kelompoknya Mas Gilang. Nah, silakan Mas Gilang, ini Mas Gilang juga untuk gambar ya. Kemarin saya persiapkan Mas Gilang untuk lomba FLS 2N sebenarnya untuk poster digital, tapi sayang ada COVID ya. Bisa tapi kok Belum jadi maju Mas Gilang ya. Ya silakan nak. Kelompok Mas Gilang maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Radi. Kami akan menjawab pertanyaan LKPD dari Mbak Eko. Yang pertama adalah teknik aksir mana yang paling kalian sukai? Jelaskan alasannya. Teknik yang kelompok kami sukai adalah teknik aksiran cross hatching, karena teknik aksir ini Kedengaran nggak suara Mas Gilang? karena teknik arsir ini merupakan suatu teknik arsir yang dilakukan dengan cara membuat garis silang. Teknik ini mirip dengan teknik arsir Sarah, namun pada teknik ini kemudian diberikan sebuah tambahan sapuan dengan arah yang berlawanan sehingga arsir kemudian akan berbentuk silang. Ini Mas Gilang tadi teknik apa yang disukai kelompoknya? Silang. Silang juga ya. Kenapa? Karena Karena udah diaplikasikan. Udah diaplikasikan, kenapa kamu udah diaplikasikan? Jadi penjelasan kelompok. Oh iya. Oke, apa? Ayo selanjutnya. soal yang kedua, sebutkan benda yang ada di sekitar kalian yang bisa dijadikan gambar bentuk silindris. Yang pertama ada meja, kursi, jendela, handphone, laptop, buku, dan kartu. Oke, nanti kira-kira kalau kalian gambar di depan, kalian kubistis, kalian mau apa? Gambar apa? Buku, terus info, terus laptop. Oke, next. Yang ketiga. Yang ketiga, sebutkan benda yang ada di sekitar kalian yang bisa dijadikan gambar bentuk silindris. Yang pertama ada botol minum, kedua pulpen, ketiga bola lampu, keempat kipas angin, dan kelima jarum. Kira-kira kamu mau bawa apa dari itu? Kamu mau bawa dari itu apa? Botol. Oke, next. Soal yang nomor 4, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menggambar bentuk alam benda? Yang pertama ada kertas, kedua pensil, ketiga garis, keempat penghapus, dan kelima rautan. Oke. Bagus ya. Beri applause untuk kelompok.
selanjutnya siapa yang sudah siap? Sania, oke, silakan nomornya Mbak Rani, Mbak Sania, silakan ke depan. Panas video. Siapa? Tapi yang mewakili Sania, oke, mantap, yuk silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bacakan dulu pertanyaannya. Yang pertama, teknik arsir mana yang paling kalian sukai? Jelasan alasannya. Menurut kelompok kami lebih suka teknik arsir searah karena selain lebih mudah menggambar menggunakan teknik arsir searah juga tidak memerlukan banyak waktu. Searah ya berarti ya. Iya, Pak. Nomor 2, sebutkan benda yang ada di sekitar kalian yang bisa dijadikan gambar bentuk puisi selindris. Jawabannya adalah meja, kursi, buku, papan tulis, dan baju. Oke, minggu depan mau bawa apa? Tulis, papan tulis, atau kartu. Oke, terus Tempat nasi, tempat makan, tempat Nomor 3, sebutkan benda yang ada di sekitar kalian yang bisa dijadikan gambar bentuk selindris. Jawabannya adalah vas bunga, jam, tempat pensil, ballpoint, botol, dan spidol. oke, next. Nomor 4, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menggambar bentuk alat benda? Yang perlu disiapkan adalah objek yang ingin digambar, pensil, kertas, penggaris, penghapus, dan mungkin juga bisa menggunakan pensil warna. Oke, duduk bros. Terima kasih. Selanjutnya Situ nyala apa? oke, selanjutnya ya. Selanjutnya yang siap siapa? Ini terakhir aja nih. Yuk, siapa? Silakan, Mbak. Depan. Yuk, Mbak. Jadi kelompok keempat. Empat ya. Diwakili oleh Mbak Denis. Silakan. Pak. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Denis Alvina. Saya Informasi. Yuk, yang kencang ya. Itu adalah hasil dari kerja kami. Pertama, teknik arsir mana yang paling kalian sukai? Jelaskan alasannya. Teknik yang kami sukai adalah teknik satu arah. Karena saat dipraktekkan mudah dan simpel dan jalannya hanya satu arah. Sebutkan benda yang ada di sekitar kalian yang bisa dijadikan gambar bentuk bisnis. Buku, HP, laptop, kursi, meja, cermin, benda, kalender, papan tulis. Stop dulu. Ini dari kelompok yang maju kalian menyebutnya pasti ada buku ya. Wah, berarti kalian ini yang ada di pikiran kalian adalah buku. Nanti setelah ini kuliah ya. Respect. Yuk, next. Benda yang ada di sekitar kalian yang bisa dijadikan gambar bentuk botol, vas bunga, galon, gayung, tong sampah, ember, dan jam dinding. Nanti
nanti bawa apa kalau Mbak Denis? Ember. Ember. Di depan mereka mau menggambar ember. Ambil bocil ya. Next. Apa saja yang harus disiapkan menggambar alam benda? Pensil, kertas, penghapus, garis, rautan, dan objek yang akan digambar. Oke, mantap ya. Beri applause untuk silakan dibuka. Jadi bisa dikumpulkan. Oke ya. Selesai. Tidak terasa pertemuan kita hari ini sudah sampai di sini ya. Sudah sampai di sini. Gimana dengan pelajaran hari ini, suka? Suka. Pak Eko minta emot ya? Emot kalau suka tunjuk jempol. Gini aja Pak. Kalau suka love, kalau tidak suka Tidak suka. Jadi tenang. oh ini ya. Kalau suka kalian emot love, kalau kurang suka silakan ke bawah. 1, 2, 3 silakan. Semua Nah, sekarang Pak Eko tanya, kira-kira yang paling disukai yang bagian mana? Apa Pak yang paling disukai? Oh, nafsirnya. Kenapa kok paling disukai nafsir? Karena beragam. Suka gores-gores ya kata sil saya. Nantang ya. Hah? Menghilangkan rasa galau. Oke, bisa. Berarti kalau lagi galau kalian gores-gores ya. Selanjutnya supaya kalian lebih memahami tentang gambar bentuk ini ya, coba dengarkan. Pak Eko mengadakan post-test ya. Post-test itu saya buat link di Google Form. Jadi linknya nanti saya kirim ke grup WA. Ya, nanti ada 5 soal pilihan ganda. Sampai rumah kalian kerjakan. Ya, pertanyaannya seputar kesukaan kalian apa yang paling disukai tentang menggambar bentuk. Ya, terakhir ada pertanyaan? Belum ada ya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, untuk minggu depan silakan kalian persiapkan peralatannya ya. Seperti apa yang pertama? Terus apa? Objek yang ingin digambar. Nanti satu kelompok kalian bawa objeknya minimal 3 objek. Minimal 3 objek sak kelompok ya. Tadi ada yang bawa ember, boleh. Galon, wah mantap ya. Oke ya, jadi satu kelompoknya minimal bawa 3 benda ya. Terus apa lagi selain bawa objeknya? Penghapus, rautan, ya nggak? Apa lagi? Buku gambar. Semuanya bawa sendiri. Walaupun kelompok, tapi mengerjakannya adalah individu. Oke ya, tidak boleh saling pinjam. Silakan praktek dengan tenang. Tidak boleh ganggu temennya ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Eko akhiri. Siapa yang ketua kelas yang pimpin doa Mas Rian ya? Silakan pimpin doa Mas Rian. Sobat duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat ya. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.
Bentar ya, di sini dulu tak pesankan Mas Rian gorengan. Nggak usah Pak, nggak usah. Nanti kalau udah selesai ya Pak.